Dimanapun kaum milenials berada, Tuhan Yesus telah memberkati kita semua, amin. Sebelum kita mulai ibadah Rise Up kita hari ini, kita mau bersatu hati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, hari yang indah Tuhan Yesus. Kau berikan bagi setiap kami rahmat-Mu, sukacita-Mu melimpah Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, pada pagi hari ini Tuhan Yesus kami mau serahkan Tuhan pemimpin kami ke dalam tangan-Mu. Kami mau serahkan pemimpin bangsa kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk Bapak Presiden kami, Bapak Joko Widodo beserta wakilnya. Biarlah Tuhan Kau berikan kekuatan, hikmat, marifat ada atas mereka ya Bapa. Biar setiap keputusan-keputusan yang diambil itu semua berasal daripada-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan juga Kau sertai Tuhan setiap kepemimpinannya Tuhan, baik jajaran yang teratas maupun yang terbawah. Kami juga mau serahkan Tuhan Yesus pemimpin-pemimpin rohani kami ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Mulai dari Bapak Insinyur Niko Nyoto Raharjo Tuhan, Bapak Budianto Totong Tuhan, bahkan Gembala kami terkasih di tempat ini Bapak Darmayanto Rawatan ya Bapak. Biarlah ada urapan yang sama itu juga Kau curahkan atas mereka. Biarlah mereka Tuhan semakin intim melekat kepadamu Tuhan Yesus. Biarlah Kau juga berikan hikmat marifat atas mereka, kesehatan, kekuatan yang daripadamu Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu. Mari sama-sama kita katakan amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Katakan kita mau bersuka di dalam Tuhan Yesus. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan.
kekuatan kita. Katakan amin. Amin. Yes. Kami mau lebih lagi Tuhan Yesus. Biarlah perkenanan-Mu turun atas setiap kami Tuhan. Biarlah perkenanan-Mu turun atas pujian penyembahan kami Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau berikan hati-Mu. Yesus. Berikan ku hati seperti hati-Mu,
siang. Berikan ku mata seperti matamu, memandang tua yang di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Biar lagu ini menjadi doa bagi setiap kami, Tuhan Yesus. Berikan ku hati seperti hatimu, yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu, memandang tua yang di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku
kebenaran-Mu turun, Yesus. Kami sembah Tuhan, Shalom. Sebentar kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan, maka kita akan berdoa terlebih dahulu. Segala pujian, hormat, syukur bagi nama-Mu ya Aba ya Bapa. Engkau Allah yang berkuasa, yang menciptakan langit, bumi beserta dengan segala isinya. Bahkan kami semua Tuhan, Engkau yang berkuasa atas segalanya. Karena itu kami sembah Engkau, Allah yang luar biasa. Dan pada saat ini kalau kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu, berbicara pada kami Roh Kudus, kami siap mendengar. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita sama-sama katakan, amin. Ya, shalom Bapak Ibu, Saudara sekalian yang ada di rumah. Kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan dengan tema Unshakable Church, gereja yang tak tergoncangkan. Firman Tuhannya dari Ibrani 12 ayat 28. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara
yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Kerajaan yang tak tergoncangkan adalah kerajaan Allah. Dan kita adalah warga daripada kerajaan Allah tersebut. Yaitu saat kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita pribadi. Kita yang sebagai pohon zaitun liar, kita dicangkokkan. Sehingga kita agak sedikit berbeda dengan cabang yang asli. Kalau cabang asli itu menerima secara fisik, tapi kita segala sesuatu berdasarkan iman. Karena itu, setiap segala sesuatu yang kita hadapi, kita harus lakukan dengan iman. Dan kita tahu pada saat ini, apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan, kita harus bersyukur dan wajib bersyukur akan segala hal yang sudah kita terima dari Tuhan. Apa yang Dia telah lakukan bagi kita. Ada beberapa hal yang kita paling tidak kita harus mengucap syukur. Yang pertama, Roh Kudus, Roh Allah diam di dalam diri kita. Sesuai dengan 1 Korintus 6 ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Roh Kudus adalah Roh Allah sendiri. Dia diam di dalam diri kita. Ini satu hal yang luar biasa. Karena itu kalau kita tahu Roh Allah ada di dalam diri kita, ayo kita semua aktifkan Roh Allah tersebut. Roh Kudus yang ada di dalam diri kita. Biar Roh Kudus itu bekerja di dalam hidup kita. Hal-hal luar biasa terjadi. Sebagaimana kita tahu, Tuhan Yesus setelah dipenuhi dengan Roh Kudus, baru melayani. Begitu juga 120 murid, setelah dipenuhi Roh Kudus, baru dia melayani dengan luar biasa. Bahkan menyebar ke segala penjuru muka bumi ini. Karena itu, setiap daripada kita, haruslah Roh Kudus yang ada di dalam diri kita, kita aktifkan. Kita berbeda dengan mereka yang terima 120 murid menerima secara fisik Roh Kudus. Tapi Roh Kudus yang kita terima sudah ada di dalam diri kita saat kita percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita pribadi. Karena itu aktifkan segala Roh Kudus yang ada di dalam diri kita. Manifestasikan. Sebagaimana Rasul Paulus. Rasul Paulus pun juga saat dia percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dia pribadi, maka dia menerima Roh Kudus yang ada dalam dirinya, dan dia belajar. Kalau Rasul Paulus belajar, kita pun harus belajar. Apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus waktu dia menerima Tuhan Yesus? Galatia 1 ayat 17 dan 18. Juga aku tidak pergi ke Yerusalem mendapatkan mereka yang telah menjadi rasul sebelum aku, tetapi aku berangkat ke tanah Arab, dan dari situ kembali lagi ke Damsyik. Lalu 3 tahun kemudian aku pergi ke Yerusalem untuk mengunjungi Kefas, dan aku menumpang 15 hari di rumahnya. Jadi dia ke tanah Arab, dia belajar di situ. Lalu dia kembali ke Damsyik, masih tambah lagi 3 tahun dia belajar di Damsyik. Baru setelah itu dia menyatakan dirinya kepada rasul-rasul yang lain di Yerusalem. Kalau kita tahu juga Andrew Wommack juga dia belajar kira-kira 1,5 tahun waktu perang Vietnam. Karena perang Vietnam itu dia bukan bagian yang perang, jadi dia ada waktu dia untuk belajar terus-menerus mengasingkan dirinya. Karena itu bacalah Alkitab,
hafalkan, renungkan, dan deklarasikan. Supaya Roh Kudus yang ada dalam diri kita itu termanifestasi keluar. Karena pada saat kita menghafalkan dan merenungkan firman Tuhan tersebut, maka Roh Kudus yang ada di dalam roh kita, dia mengiluminasikan, memberikan pencerahan kepada pikiran dan hati kita, yaitu di jiwa kita. Lalu kuasa Roh Kudus itu akan termanifestasi sesuai dengan firman Tuhan yang kita renungkan itu keluar dari tubuh kita. Maka pada saat kita menumpangkan tangan atas orang sakit, maka orang sakit itu sembuh. Saat kita berkata-kata ataupun melakukan segala sesuatu, maka kita penuh dengan kuasa. Poin kedua, kesembuhan. 1 Petrus 2 ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu sudah sembuh. Kalau kita tahu, oleh bilur-bilur Tuhan Yesus kita sudah sembuh, ini juga bilur-bilur Tuhan Yesus bisa berarti sebagai obat bagi kita. Saat kita percaya, bisa saat itu juga sembuh, tapi bisa juga berangsur-angsur. Karena itu perkatakan firman-Nya, cabut segala sakit penyakitnya, basuh dengan bilu-bilu Tuhan Yesus, maka penyakitnya akan sembuh. Walau mungkin tidak sekaligus, paling tidak bertahap akan sembuh. Karena itu percaya, bilur-bilur Tuhan Yesus itu menyembuhkan segala sakit, apapun sakit penyakit kita. Yang ketiga, berkat-berkat yang kita harus mengucap syukur. Galatia 3 ayat 29. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Kalau bangsa Israel, karena Tuhan berbicara secara fisik, dia menerima secara fisik juga. Tapi kalau kita menerimanya harus dengan iman. Kita lakukan dengan iman. Sebagaimana firman Tuhan memang sudah dinyatakan kepada Abraham. Ulangan 8 ayat 18. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya, dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Jadi janji ini memang sudah diberikan kepada Abraham. Kalau janji ini sudah diberikan kepada Abraham, kita yang adalah juga keturunan Abraham, kalau kita milik Kristus, maka kita keturunan Abraham, maka kita berhak menerima berkat-berkat ini juga. Tapi memang kita harus segalanya harus berdasarkan iman. Poin keempat, kops kerajaan Allah. Sebagai warga kerajaan Allah, maka hukum-hukum kerajaanlah yang berlaku dalam hidup kita lebih daripada yang lain, walaupun kita tinggal di bumi ini. Kalau hukum-hukum kerajaan yang berlaku dalam hidup kita, maka hukum yang lain pasti lebih kecil. Jadi hukum-hukum rohani, hukum kerajaan Allah, hukum rohani itu berlaku efektif dalam hidup kita 70%. Dan hukum dunia alam ini 30%. Tapi kenyataannya kenapa terbalik? Ingat bahwa semua janji Allah itu semua terjadi berdasarkan iman. Galatia 3 ayat 9 katakan demikian. Jadi mereka hidup dari iman, merekalah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Jadi gimana dong? Artinya iman kita harus kita tingkatkan. Iman kita harus bertumbuh. Paling tidak, yang saya tahu, itu sesuai dengan firman Tuhan. Roma 10 ayat 17.
Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Artinya kita harus dengar, sering-sering dengar firman Tuhan. Baca firman Tuhan. Dan juga dikatakan sesuai Mazmur 1 ayat 1-3 yang sama dengan isinya dengan Yosua 1 ayat 8. Katakan demikian. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Jadi kita bukan hanya baca, tapi harus perkatakan. Kalau perkatakan itu artinya kita juga harus hafalkan. Ingat, orang bangsa Israel waktu itu hafalkan. Dia orang bangsa Israel banyak hafal. Rabi-rabi hafal Taurat. Makanya usianya juga panjang. Nggak gampang kena sakit penyakit. Dan kita deklarasikan. Kenapa kita perlu deklarasi, kata-kata afirmasi sesuai dengan firman Tuhan? Karena banyak hal-hal negatif sekarang ini masuk ke dalam melalui pikiran kita, telinga kita. Karena itu baca firman Tuhan, hafalkan, renungkan, dan deklarasikan. Nah, hidup kita ini, kenyataan respon yang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, 90% terjadi di alam bawah sadar kita. Hanya 10% yang kita dengan akal pikiran kita ini. Dengan alam sadar kita. Karena itu artinya alam bawah sadar kita ini harus kita perbaiki supaya positif. Kalau kita positif, maka itu positif itu akan sesuai dengan firman Tuhan. Jadi supaya segala sesuatu itu akan terjadi sesuai dengan firman Tuhan. Artinya apa? Alam bawah sadar kita harus ikut positif. Karena alam bawah sadar kita banyak hal-hal yang negatif. Dari kita kecil sampai sekarang, banyak yang membuat kita trauma negatif itu ada di alam bawah sadar. Karena itu, bagaimana caranya supaya alam bawah sadar kita menjadi positif? Yaitu, lakukan baca firman Tuhan, hafalkan, renungkan, deklarasikan terus berulang-ulang, sampai 90 hari. Setelah 90 hari, 3 bulan berturut-turut, maka banyak hal-hal firman Tuhan itu akan masuk ke dalam alam bawah sadar kita, sehingga alam bawah sadar kita itu akan menjadi positif. Sama dengan kalau kita belajar nyetir. Belajar nyetir apalagi zaman dulu. Itu ada koplingnya. Kita harus injak kopling baru pindahin gigi. Itu kalau kita nggak lakukan tiap hari, belajar tiap hari selama 3 bulan, maka kita nggak akan bisa-bisa. Zaman sekarang gampang. Mobil kayak mainan aja. Cuman lebih besar aja. Cuman tinggal injak gas dan rem. Kalau dulu enggak. Nah, untuk belok aja juga begitu. Nah, yang paling susah, kalau misalkan kita di gigi 4, kendaraan melaju agak cepat, tiba-tiba kita nggak jauh, kita mesti belok ke kiri ataupun ke kanan. Tentunya, kita harus injek rem, langsung dari gigi 4 kita pindahin ke gigi 2, langsung belok. Nah, itu kan nggak gampang. Jadi kita harus, kalau kita mau pergi ke satu tempat, kita harus pikir, kita mesti ngapain. Kalau misal baru belajar nih, nanti kita saat belok, kita mesti gimana. Belok kiri gimana, belok kanan gimana. Terus kapan kita nginjek rem, kapan kita gas, kapan kita ganti gigi, dan lain sebagainya. Nah, tapi pada saat kita sudah hal tersebut menjadi di alam bawah sadar kita, maka saat kita mau ke satu tujuan, kita nggak usah mikir lagi. Itu mobil itu akan berjalan, dengan kita kendarai, berjalan, dan kita akan mencapai tujuan. Itulah alam sadar dengan belajar, lalu mempengaruhi alam bawah sadar. Begitu juga iman kita, itu kalau
kalau kita belajar firman Tuhan, maka iman kita, alam bawah sadar kita akan positif sehingga iman kita pun bangkit. Poin yang kelima, 4 macam warga kerajaan Allah. Saat kita diangkat menjadi warga kerajaan Allah, contoh, misalnya kita diangkat menjadi warga oleh Ratu Elizabeth, menjadi anak daripada kerajaan Inggris. Maka kita menjadi pangeran. Seperti Pangeran Henry, seperti Pangeran William. Saat kita diangkat, pasti kita diminta untuk banyak belajar. Hukum-hukum yang ada di kerajaan, maupun juga hukum-hukum yang ada di luar. Nah, hukum-hukum itu kita harus pelajari dengan baik, dan kita harus mengerti, dan beberapa hal kita harus hafalkan. Sehingga kita bisa menerima privilege. Kalau kita nggak ngerti, memang kita akan sebagai anak daripada Ratu Inggris, tapi kita tidak menerima privilege tersebut. Jadi ada 4 warga kerajaan Allah. Yang pertama, warga kerajaan Allah tetapi kehidupan rakyat jelata. Tidak mendapat privileges, tidak mau, gaya hidupnya tidak mau berubah, tidak mau belajar banyak. Ya, saat meninggal, tetap masuk surga. Yang kedua, warga kerajaan Allah yang kedua. Warga kerajaan Allah ini, yang kedua adalah orang yang sudah mengerti dan merasa sudah berhasil, dan dia tidak mau ngapa-ngapain lagi. Dianggap sudah cukup. Dia merasa cukup apa yang telah dia lakukan. Yang ketiga, warga kerajaan Allah yang meresponi dengan baik dan terus mau belajar. Yang keempat, warga kerajaan Allah yang sudah mahir, tapi mau terus belajar, rajin, meresponi segala sesuatu dengan baik, dengan cepat. Nah, 2 hal yang paling bawah, 2 hal yang terakhir yang saya sebutkan, itu adalah warga kerajaan Allah yang menerima privilege. Dia akan menerima privilege daripada kerajaan. Selain itu, punggawa-punggawa daripada kerajaan, yaitu malaikat, itu otomatis akan bergerak untuk membantu dan melicinkan jalan, dan juga untuk menjaga, mengawal daripada 2 tipe ini. Malaikat Tuhan akan berjaga-jaga, mengawal, melindungi. Nah, karena itu, poinnya daripada kita ini semua, bersyukurlah bahwa kita menjadi warga kerajaan Allah. Kita ada Roh Kudus di dalam diri kita, dan juga kita sembuh, sehat, kuat, dan kita hidup diberkati dengan iman seperti Abraham. Yang keempat, kita mempunyai korps diplomatik warga kerajaan Allah. Hukum-hukum kerajaan yang berlaku di dalam kehidupan kita, sehingga kita harusnya ada kekebalan terhadap dunia ini. Yang kelima, jadilah keluarga kerajaan Allah yang terus mau belajar, rajin, meresponi segala sesuatu dengan baik. Baca Alkitab, hafalkan, renungkan, dan deklarasikan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Yuk, mari kita siapkan perjamuan kudus kita. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Siapkan roti dan anggur perjamuan. Bisa tidak ada, bisa ganti cookies, crackers, ataupun juga sirup. Mari kita satukan hati terlebih dahulu.
Siki kara para 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 para. Kira pa yeke kara para pa yeke kara para 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 para. Segala pujian, hormat dan syukur bagi nama-Mu Tuhan. Kalau kami telah mendengarkan sebagian dari firman-Mu ini Tuhan, urapi kami, berkati kami, sehingga apapun yang kami dengar dalam firman-Mu ini, kami mengerti dengan jelas dan kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga berbuah bahkan yang terbaik 100 kali lipat ganda. Terima kasih ya Abah ya Bapak, terima kasih. Sebentar kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Kami percaya 2000 tahun yang lalu yang Engkau lakukan Tuhan di atas kayu salib dengan darah-Mu dan tubuh-Mu, yaitu bilu-biru Tuhan Yesus, kami sehat, kuat, kami sembuh, sehat, kuat dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami hidup diberkati. Terima kasih ya Abah ya Bapak, terima kasih. Mari kita angkat roti kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Mari kita angkat roti kita tinggi-tinggi. Dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita angkat juga cawan perjamuan. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan dan cawan perjamuan yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan tubuh dan darah daripada Tuhan Yesus? Amin. Mari kita makan dan minum. Kita buka masker kita, jangan ada yang berbicara. Mari kita ucapkan syukur pada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Kira para payeke kara para para. Terima kasih ya Abah ya Bapak. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terima kasih untuk darah-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih untuk tubuh-Mu Tuhan Yesus. Mari kita angkat kedua tangan kita. Kalau ada yang alami sakit penyakit, apakah itu di organ tubuh di kepala, di leher, di dada, di perut, di pinggang, di punggung, di tangan, ataupun juga di kaki, letakkan tangan kiri di organ tubuh yang sakit. Dan pada saat ini, saya bersama dengan pengerja sepakat dengan Bapak, Ibu yang sakit, sesuai dengan Matius 18 ayat 19. Kalau dua orang sepakat, maka apapun yang diminta, Tuhan akan kabulkan. Maka pada saat ini, apapun sakit penyakit yang Bapak, Ibu alami, segala sakit penyakit itu, kami cabut dari organ tubuh yang ada. Cabut keluar dalam nama Tuhan Yesus. Hai sakit penyakit, kami cabut keluar dalam nama Tuhan Yesus. Hai sakit penyakit, kami cabut keluar dalam nama Tuhan Yesus. Dan dalam nama Tuhan Yesus, organ tubuh tersebut dibasuh dengan bilur-bilur Tuhan Yesus. Hai organ tubuh, sembuh, jadilah sehat dan kuat dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat kedua tangan kita berdoa berkat secara keuangan. Bagi tangan-tangan yang terangkat, diberkatilah oleh berkat Abraham, Ishak, Yakub, Israel. Diberkati berlimpah, limpah, limpah dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus.
Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala pujian, hormat, syukur bagi namamu. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih untuk perjamuan. Terima kasih untuk berkat-berkat. Terima kasih juga Tuhan untuk kesehatan, kesembuhan. Segala pujian, hormat, kemuliaan kami kembalikan kepada Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita angkat kedua tangan kita. Terima berkat Tuhan. Damai sejahtera, perlindungan dan berkat-berkat daripada Allah Bapa. Kasih yang sempurna daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan, penghiburan, dan kuasa daripada Roh Kudus. Yang menyertai dan memberkati kita semua. Mulai dari sekarang. Sampai kita menyongsong Tuhan kita Yesus Kristus di awan permai. Bahkan kekal sampai selama-lamanya. Mari yang telah menerima berkat Tuhan kita sama-sama katakan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Gimana ibadah kita hari ini? Aku percaya teman-teman diberkati oleh firman Tuhan. Bagi teman-teman yang mau mengumpulkan persembahan, boleh scan barcode berikut ini. Sampai bertemu di GC Youth Online Service berikutnya. God bless you!